Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa, ada potensi seseorang, atau mungkin malah potensi Anda sendiri, yang kayaknya kok nggak kelihatan atau terlewatkan gitu aja? Nah, hari ini kita mau coba bedah nih, intisari dari buku Adam Grant, judulnya Hidden Potential. Sumber kita ini, dia nantang banget cara kita mikir soal bakat loh. Bukan cuma soal siapa yang paling jago dari awal gitu, tapi lebih ke gimana kita bisa ya membuka potensi yang sering kali tersembunyi tuh. Jadi misi kita kali ini, cari tahu cara lihat dan kembangin potensi di diri sendiri dan orang lain ya, berdasarkan gagasan Grant ini. Nah, Grant ini kan langsung bilang ya, kalau hebat itu nggak cuma bakat lahir. Katanya kita terlalu fokus sama ya garis start lah, siapa yang kelihatan paling oke di hari pertama. Benar gitu ya? Dorongan yang mungkin beda-beda diterima orang. Coba ingat perbandingan Mozart sama Bach. Satunya kan melejit cepet tuh, tapi Bach juga hebat walau kembangnya lebih pelan. Nah, Grant ini nekenin potensi sejati itu bukan soal dari mana Anda mulai, tapi sejauh mana Anda bisa berkembang. Oh, jadi fokusnya mestinya di jarak tempuh, kemajuannya ya? Bukan cuma titik awalnya. Menarik, menarik. Tepat, jarak tempuh itu. Kita sering salah nilai kalau cuma lihat kesan pertama aja. Oke, jarak tempuh, bukan garis start. Catat. Tapi kalau gitu, kalau bukan bakat awal, terus apa dong yang lebih nentuin kesuksesan jangka panjang ini? Nah, ini bagian serunya nih. Penelitian yang dikutip Grant itu nunjukin kalau keterampilan karakter, hal-hal kayak proaktif gitu, inisiatif, disiplin diri, gigih pas lagi susah, terus kemampuan sosialisasi, itu ternyata dampaknya lebih gede loh buat sukses jangka panjang dibanding skor tes kognitif awal. Ada studi menarik soal anak TK. Ternyata, efek guru yang bagus dalam ngebentuk karakter ini bisa bertahan lebih lama, lebih kuat dampaknya, daripada sekedar naikin skor baca tulis hitung di awal. Wah, serius. Jadi karakter itu bisa dipelajari ya, bukan cuma sifat dasar atau takdir gitu. Iya bisa banget. Grant ngelihatnya sebagai keterampilan yang bisa diasah, dilatih terus. Ini soal kapasitas kita buat hidup sesuai nilai-nilai kita, bukan sekedar kecenderungan kepribadian aja. Oke oke. Kalau gitu, gimana dong cara ngasahnya? Ada trik khususnya nggak nih? Kuncinya, menurut Grant ya, seringkali justru ada di tempat yang, nggak nyaman, yaitu merangkul ketidaknyamanan. Dan ini nyambung ke satu mitos yang populer banget, gaya belajar, tahu kan? Visual, auditory, kinestetik. Oh iya iya, sering dengar itu. Kenapa emang? Lupakan aja deh soal itu. Riset ternyata nggak nemu bukti kuat kalau nyocokin metode belajar sama preferensi, itu bikin hasil lebih baik. Malah sebaliknya, kadang kita tumbuh paling pesat justru pas dipaksa pakai cara yang awalnya kita rasa aneh atau susah. Tunggu. Jadi gaya belajar itu nggak sepenting yang kita kira selama ini? Wah, ini lumayan bikin kaget juga ya, soalnya banyak banget yang masih percaya itu. Ada contoh nyatanya nggak soal merangkul ketidaknyamanan ini bisa bikin maju? Ada, dan cukup kuat kok contohnya. Grant nyebutin komedian Steve Martin. Dia ngasah lawakannya justru lewat nulis. Padahal awalnya dia ngaku benci dan nggak jago nulis. Tapi karena dia terus saja lakuin walau nggak nyaman, dia jadi luar biasa kan? Oh iya, bener juga. Atau pikirin orang-orang yang jadi polyglot pas dewasa. Mereka bisa fasih itu bukan karena nunggu siap banget, tapi karena nekat aja ngomong pakai bahasa baru walau masih ya belepotan dan nggak nyaman. Intinya sih, belajar buat nyaman sama rasa nggak nyaman itu sendiri. Pertumbuhan tuh seringnya ada di luar zona nyaman kita. Oke, masuk akal sih. Jadi keluar dari zona nyaman itu penting ya? Terus ini nyambungnya ke tujuan gimana? Kan kadang kita dengar nasihat, lakukan yang terbaik. Tapi rasanya kok agak ngambang ya? Betul banget. Nah, gagasan soal ketidaknyamanan ini nyambung ke cara kita nentuin target. Pertumbuhan itu bukan soal ngejar kesempurnaan yang ya mustahil lah. Grant juga kritik tuh nasihat, lakukan yang terbaik. Kenapa? Ya karena terlalu ambigu, nggak jelas targetnya apa. Lebih baik katanya, tentuin tujuan yang spesifik dan menantang. Biar jelas arahnya, jelas juga ukurannya, udah sampai mana. Spesifik dan menantang ya. Iya, dan ngejar kesempurnaan itu bisa bikin stres dan malah nggak maju-maju. Tujuannya itu keunggulan, excellence. Coba deh bayangin, skor 10 di loncat indah.
Itu kan bukan berarti gerakannya tanpa celah sama sekali, tapi performanya luar biasa, memukau. Oh gitu ya, bedanya keunggulan sama kesempurnaan. Jadi nerima kalau nggak bakal sempurna itu justru bagian penting buat jadi ahli gitu ya. Kurang lebih gitu. Menerima ketidaksempurnaan itu bagian dari proses jadi master. Menarik, menarik. Ini jadi bikin saya mikir nih. Gimana ya sistem kita, misalnya di sekolah atau tempat kerja, biasanya nilai potensi orang. Jangan-jangan kita juga sering keliru di situ. Seringkali, iya sayangnya, kita cenderung terlalu fokus sama pencapaian masa lalu, nilai bagus, CV keren, tanpa lihat konteksnya. Kita lupa mempertimbangkan jarak tempuh yang tadi kita bahas itu. Iya juga ya. Contoh paling kuat mungkin kisah Jose Hernandez. Tahu kan? Anak pekerja migran, ditolak NASA sampai 11 kali. Wah, 11 kali. Terus akhirnya? Akhirnya diterima dan jadi astronot. Coba bayangin, kalau NASA cuma lihat latar belakangnya atau catatan penolakan sebelumnya, mereka bakal kehilangan potensi luar biasa itu kan? Sistem yang baik itu harusnya bisa lihat lintasan pertumbuhan seseorang, seberapa jauh dia udah berkembang, kesulitan apa aja yang udah diatasi, bukan cuma lihat kertas ijazah atau pengalaman kerja doang. Kisah Hernandez itu emang luar biasa sih ya. Bener-bener contoh soal jarak tempuh. Jadi sistem yang ideal itu harusnya gimana dong? Biar nggak kelewat potensi kayak gitu. Ya, sistem yang ideal itu yang aktif membuka pintu dan jendela kesempatan. Bukan cuma nilai berdasarkan siapa yang kelihatan paling siap atau paling pede saat ini aja. Tapi juga punya mata buat ngelihat berlian kasar, mereka yang mungkin startnya dari belakang, tapi nunjukin kemauan belajar yang tinggi, kapasitas buat berkembang. Lingkungan kayak gini bisa memunculkan kecerdasan kolektif, nggak cuma didominasi sama suara yang paling keras atau paling percaya diri aja. Intinya, mengakui dan ngasih ruang buat pertumbuhan. Nih, buat Anda yang lagi dengerin, potensi itu bukan sesuatu yang udah final dari lahir ya. Grant ini meyakinkan kita kalau potensi itu bisa banget dan harus malah dipupuk. Caranya, ya lewat pengembangan karakter, jadi keterampilan, terus berani hadapi tantangan dan rasa nggak nyaman itu, fokusnya ke keunggulan bukan kesempurnaan, dan ya berharap kita ada di dalam sistem atau bisa ikut ciptain sistem yang menghargai proses pertumbuhan itu sendiri. Betul ya? Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu hal buat Anda renungkan. Kalau ukuran sejati potensi itu memang bukan cuma puncak pencapaiannya, tapi juga sejauh mana jarak yang sudah ditempuh untuk sampai ke sana. Nah, gimana perspektif ini mengubah cara Anda melihat kembali perjalanan Anda sendiri? Atau saat Anda mencoba mengenali potensi pada orang-orang di sekitar Anda, mulai hari ini? Coba dipikirkan deh.